Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gilbert Arnold. NIM saya 2014-24-017. Em, di sini saya akan mempresentasikan draft cerita saya tentang cerita anak maksudnya ya. Nah, ini kita lihat draftnya. Saya share screen dulu ya. Hmm, draft. Oke, ini. Di sini saya mengambil KD-nya 3.1 tentang alat gerak tubuh manusia dan hewan. Karena memang di KD 3.1 ini banyak materinya, jadi saya memfokuskannya ke pernapasan manusia ya. Nah, ini adalah bentuk dari draft saya, tapi ini saya akan menceritakan sinopsis singkat cerita untuk lebih memahami apa yang nanti saya sampaikan ini. Jadi cerita saya ini ada tiga tokoh di dalam sini. Yang pertama ada Zenik, yang kedua ada Dela, dan yang ketiga ada Neron ya. Untuk dari ketiga tokoh ini sendiri, saya sebenarnya ingin menampilkan aksesoris-aksesoris yang mereka gunakan seperti Della mungkin kan karena dia cewek dia akan menggunakan bando. Terus Neron ini saya maunya dia badan besar, terus rambutnya mungkin agak sedikit tebal, tapi karena memang saya ini masih susah untuk mendapatkan gambar daripada karakter-karakter tersebut, jadi semua aksesorisnya semua saya hilangkan, saya fokuskan ke biasa-biasa saja biar gambarnya mudah untuk saya dapat dan terjangkau untuk kita dapat bersama ya. Untuk apa gambar-gambar sendiri ini saya ambil di Canva, terus ada beberapa juga yang saya ambil di Google, share-share screen begitu, apa share-share dan dapat ya. Ini dia alur ceritanya. Sorry, saya belum cerita sinopsinya ya. Jadi sinopsinya ini ada Zenik, terus ada Della dan Neron. Jadi ceritanya ini alur ceritanya tuh berputar di sekolah saja, di sekolahnya dia. Jadi ceritanya Zenik ini dia baru naik ke kelas 5. Dia dan kedua temannya yang bernama Della dan Neron ya. Jadi setelah mereka naik ke kelas 5 SD, karena mereka masih kecil, jadi si namanya siapa nih? Zenik dia berangkat dari sekolahnya, apa dari rumahnya ke sekolah, mereka bermain, terus Zenik pada saat pertama kali masuk ke kelas 5 ternyata di dalam kelasnya tuh ada alat peraga pernapasan manusia ya. Jadi dia termotivasi dan dia seperti penasaran begitu ya dengan alat peraga ini. Dan kebetulan si Zenik ini juga dia sangat suka berolahraga ya. Jadi setelah dia melihat alat pernapasan, terus dia keluar dari kelasnya, terus dia melakukan aktivitas olahraganya dan dia kelelahan sekali. Karena hos-hosan capek, terus dia mengingat kembali ada alat peraga di kelasnya, dan setelah itu nanti dia ada pelajaran IPA, dia akan belajar di sana, terus dia akan bertanya kepada gurunya tentang alat peraga itu. Dan gurunya menjelaskan kepada Zenik tentang alat peraga itu ya. Dan akhirnya Zenik tahu dan kita semua tahu cerita ini mengenai alat pernapasan manusia begitu ya. Itu sinopsis singkat cerita yang memang sudah saya berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin ceritanya agak sedikit monoton dan tidak terlalu apa namanya, mungkin lebih gimana ya ceritanya, untuk lebih ke anak-anak begitu, maksud ceritanya untuk lebih cerita anak begitu mungkin saya kurang dapat nanti di sinopsis saya. Memang saya berusaha juga untuk lebih mengembangkannya, jadi nanti pada saat pembuatan ceritanya nanti saya coba membuat modul ebook begitu, modul ebook yang memang nanti saya gunakan untuk buat ceritanya itu lebih menarik lagi, biar mungkin nanti di buku cerita online-nya nanti saya tambah gambar-gambar apa begitu biar lebih bervariasi. Habis kan nanti kan cerita saya agak sedikit monoton begitu ya. Tapi mungkin dengan gambar-gambar bervariasi mungkin membuat anak itu lebih apa ingin membaca begitu ya. Oh gini dia tugas draft ilustrasinya itu tadi sinopsis singkat yang memang saya harus jelaskan biar ibu dan teman-teman tahu ya. By the way ini judul dari cerita saya ini itu judulnya tuh saya suka berolahraga ya. Menurut saya sih judulnya kurang ini ya. Tapi mungkin teman-teman mungkin bisa kasih masukan mengenai nama juga ya. Nama juga kayaknya saya perlu ubah sih.
nama judul bukunya, buku cerita maksudnya begitu ya. Oke, kita mulai. Ini tahun ajaran baru dimulai. Zenik telah naik ke kelas 5 dan dia segera berangkat dari rumahnya ke sekolah ya. Ini ada schedule Zenik dan ini rumahnya yang memang indah. Ada pohon, ada ibunya ya. Ada bunga apa burung di atas ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam ceritanya ya. Terus Zenik berangkat dari rumahnya ke sekolah. Zenik telah sampai di sekolah dan dia bertemu dengan kedua temannya yang sangat-sangat baik bernama Neron dan Della di depan pintu pagar masuk sekolah ya. Ini apa yang cewek ini Della, yang Neron ini cowok ya. Ini si Zenik ya. Ini kenapa backgroundnya warna biru? Karena memang saya kesulitan untuk menampilkan apa ya, gambaran aspal atau tanah begitu ya. Ini saya masih bingung juga ya, kurang paham saya sini ya. Nah ini kita lanjut ke gambar berikutnya. Terus yang berikut, Zeni menyapa mereka dan mengajak mereka berdua untuk melihat kelas mereka ya. Kebetulan mereka bertiga ini satu kelas ya. Ini mereka lagi sedang jalan dan mereka melewati kantin sekolah ya. Jadi di sini Dena sekolahnya tuh kantinnya ini berada di depan dekat pagar masuk sekolah ya. Ini kantin mereka dan ini mereka bertiga lagi sedang jalan menuju kelas mereka ya. Zenik dan teman-temannya masuk ke dalam kelas dan di dalam sana ada alat peraga manusia. Jeng jeng, ketemu deh alat peraganya ya. Ini kelasnya ini Zenik dan ini nih alat peraganya yang di pojok atas. Mudah-mudahan ibu dan teman-teman bisa lihat yang bagian atas ini ada alat peraga ya. Kalau dari tempat saya ini kelihatannya sebelah kiri atas ya, kiri pojok atas. Dan ini kelasnya ya. Nah ini saya tidak bisa masukkan teman-temannya semua satu kali jadi ini Zenik yang masuk aja dan dia melihat pernapas apa alat peraga pernapasan ya gitu ya. I'm sorry guys ya. Dan berikutnya ini pembelajaran di kelas dimulai. Zenik dan seluruh teman-temannya belajar ya. Pembelajaran pertama di kelas. Nah ini ibu guru dan teman-temannya Zenik ya. Ini saya kesulitan untuk menampilkan wajah Zenik dan memang untuk edit-edit begitu kurang terlalu paham saya dan memang susah juga ya. Jadi di sini saya memotong ambil gambar saja di internet begitu dan menampilkannya ya. Jadi ini istilahnya saja Zenik dan teman-temannya lagi sedang belajar sama ibu guru ya. Tampilannya begini. Terus jam istirahat Della mengajak Zenik untuk jajan di kantin, tetapi Zenik menolaknya dan tetap di kelas ya. Ya ini selesai pembelajaran, si Della mengajak Zenik ke kantin, tapi Zeniknya malas ya. Zenik tetap di kelasnya. Zenik mendekati alat peraga pernapasan manusia ya. Jadi Della ngajak Zenik, tapi Zenik bilang, wah kamu jalan aja begitu. Ya aku mau di kelas. Ternyata Zenik ini di kelas ini dia penasaran sama ini gambar ini alat pernapasan manusia ya. Ini gambar Zenik dan alat pernapasan manusia. Terus Zenik pulang dari sekolah ke rumahnya ya. Setelah pembelajaran ini hari pertama ya. Hari pertama selesai, pembelajaran selesai dan mereka pulang ke rumahnya. Nah, saya tambah ceritanya ini karena memang masih draft, tapi untuk sinopsi panjangnya belum saya tambahkan. Nanti saya tambahkan ceritanya untuk memanjangkannya lagi ya. Tinggal kita hubungkan-hubungkan satu persatu begitu ya. Nah, ini mereka pulang kembali. Seperti biasa di depan pagar, ini si Dela dan Iron ke sana, Zeniknya ke rumahnya ya. Hari pertama setelah selesai. Nanti di rumah juga saya akan menambah sinopsis cerita di rumah. Mungkin nanti dia tidur, dia kenapa, dia lagi sedang penasaran di rumahnya, begitu lah. Tapi di sini memang saya tidak memasukkan cerita mungkin dia tanya sama ayah dan ibunya karena memang saya fokuskan kepada di sekolah saja dan kepada kedua temannya itu. Lanjut, keesokan harinya di kelas ada mata pelajaran penjas. Jadi ada mata pelajaran penjas dan ini di kelas. Zenik ini memang dari awal memang saya dia tuh ciri-cirinya tuh memang suka berolahraga ya. Dia sangat suka berolahraga karena memang dia ini tokoh utama. Ini ada teman-teman yang lagi sedang main basket, ada yang lagi sedang olahraga. Terus ini si Zenik lagi sedang minum air ya.
dan dia sangat-sangat kecapaian sekali ya. Nanti saya tambah alur ceritanya, mungkin nanti dia capai tapi dia ingat kembali tentang alat peraga di kelas untuk menyangkut pautkan keduanya begitu ya. Saja Mistra dan Dela dan Neron menghampiri Zenik dan mengajaknya ke kantin dan mereka pun pergi. Jam istirahat penja selesai, jam pelajaran penja selesai, Dela dan Neron mengajak Zenik ke kantin ya. Kantin mereka udah ganti pakaian ke pakaian semula dan ke kantin ya. Zenik bertanya pada Dela dan Neron tentang alat peraga pernapasannya di kelas ya. Nanti mereka ada alur cerita yang saya panjangkan juga sampai akhirnya nanti mereka berdiri di bawah pohon sini. Terus di sini nanti Zenik bertanya pada Dela dan Neron tentang alat peraga di kelas ya. Mereka cerita-cerita sedikit di situ, saling bergurau dan lainnya ya. Nanti panjangkan juga ceritanya. Keesokan harinya mereka ada ada kelas IPA ya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini mereka ada kelas IPA. Kelas IPA ini mereka di dalam kelas, Zenik dan teman-temannya. Ini ya mereka lagi duduk bareng ya. Terus ini gurunya menjelaskan alat peraga yang ada di depan secara singkat karena mereka belum masuk di materi itu ya. Jadi guru ini mereka udah pelajaran IPA tapi materi mereka belum sampai di materi KD.1 tadi. Jadi gurunya masih menjelaskan mata pelajaran lain tapi di situ nanti memang saya agak sedikit menambah ceritanya jadi dan nanti Dela dan apa Dela dan Neron itu mereka seperti saling suruh menyuruh, kamu tanya guru itu deh, kamu tanya guru deh, kamu kemarin kan penasaran begitu begitu ya. Aku saling tolak menolak, akhirnya gurunya tanya kepada mereka kenapa begini, terus mereka jelaskan bahwa Zeni katanya penasaran sama gambar alat peraga itu begitu ya. Akhirnya guru menjelaskannya cuma singkat aja begitu ya. Singkat berarti membuat Zeni tambah penasaran begitu maksud ceritanya. Nah ini gurunya menjelaskan materi secara singkat. Di sini saya tampilkan gambar di kelas dan di atas ini gambar apa alat peraga pernapasan manusia ya. Di sini saya susah memasukkan guru dengan para murid-muridnya di kelas karena memang susah sekali. Bukan susah sih, mungkin ada yang bisa tapi memang untuk kita yang standar-standar ini memang sangat susah ya. Terus ini setelah sekolah Zenik bermain bola dengan teman-temannya. Dan ketika itu Zenik sangat kelelahan sekali dan dia teringat tentang apa yang gurunya katakan kemarin tentang alat peraga pernapasan ya. Jadi nanti di sini kan gurunya menjelaskan apa secara singkat tentang alat peraga. Secara singkat itu nanti gurunya menjelaskan, kamu pernah tidak sih main bola Zenik? Kalau kamu main bola terus kamu kecapean itu ada begini-begini. Itu secara singkat saja. Nah setelah itu baru Zenik pulang sekolah bermain bola dengan teman-temannya dia kecapean. Dan dia teringat tentang kata-kata yang kemarin guru sampaikan itu. Dan dia semakin penasaran begitu ya. Tapi menahan dulu ya. Ini si Zenik di bawah pohon dan dia lagi sedang duduk di kursi. Ini dua temannya lagi sedang apa nih bermain ya. Sorry bukan bermain maksudnya berolahraga begitu ya. Ini ada awan dan matahari. Turun ke bawah. Ini ada hari telah berganti dan tiba saatnya mereka untuk belajar pelajaran IPA dan materinya tentang pernapasan manusia ya. Ini mungkin seminggu ya, seminggu setelah pelajaran itu mereka masuk dengan materi pernapasan manusia. Zenik bertanya pada gurunya tentang pernapasan manusia dan kenapa sampai kemarin dia bisa capai sekali dan pernapasnya terengah-engah begitu ya. Zenik bertanya tentang pernapasan manusia, terus dia bertanya tentang kenapa dia capek sekali kemarin, dia begini, dan gurunya menjelaskan begitu ya. Gurunya Zenik sedang menjelaskan itu semua. Ini gurunya, ini pernapasannya. Gurunya menjelaskan begitu ya. Dan di akhir pulang dari sekolahnya, Zenik dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Cerita pun selesai ya. Kita tepuk tangan dulu ya teman-teman, tepuk tangan. Ibu, teman-teman, itu aja singkat cerita saya mengenai tugas draft dan ilustrasi cerita anak yang mungkin nanti saya tuntaskan ceritanya
dalam putaran berikut ya. Jadi untuk ceritanya sendiri saya menyadari sangat-sangat kurang sekali. Kurangnya di mana menurut saya ceritanya saya sedikit monoton dan memang cerita saya ini kenapa saya berputar di bagian sekolah karena memang kalau saya membuat cerita ini di tempat lain itu template-template atau gambar-gambar di tempat lain itu sangat susah sekali ya. Tapi kalau saya membuat cerita di bagian sekolah tentang pelajaran-pelajaran di sekolah menurut saya template atau gambar-gambar di internet itu sangat terjangkau dan banyak sekali. Kita bisa tulis vektor saja terus itu gambar apalah kita bisa ketemu di internet ya. Jadi itu saya cerita saya mohon teman-teman dan sorry, mohon teman-teman semua masukan saran dan kritikan tolong dimasukkan kepada cerita ini kepada saya juga agar saya bisa memperbaiki cerita saya yang memang dari awal memangnya saya sendiri juga tidak percaya juga ini ceritanya bagus atau tidak, masuk atau tidak, bisa dipahami atau tidak ya. Jadi silakan teman-teman kasih masukan kepada saya yang memang tidak tahu menahu ini ya. Itu aja. Semoga teman-teman juga tugasnya bagus. Setelah ini saya akan menonton video teman-teman semua dan saya akan memasukkan pendapat saya kepada kalian semua ya. Mantap, Tuhan memberkati. Peace bow. Wah, selesai.